Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Primago Channel. Dan perkenalkan, saya Nadia Trisar Yasin. Saya di sini selaku sebagai moderator di sesi Serba-Serbi Gontor dan Special Edition Gontor for Girls atau Gontor Putri. Materi kita hari ini, kita akan membahas tentang tata cara berpakaian di Gontor Putri. Apa saja sih yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di Gontor Putri, khususnya dalam berpakaian. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mengundang dua pembicara kita, dan mereka berdua juga adalah alumni Gontor Putri. Kita perkenalkan dulu satu persatu ya. Yang pertama ada Ustazah Nadia Tasya. Assalamualaikum Ustazah Nadia. Waalaikumsalam, Ustazah. Oke, Ustazah Nadia Tasya ini alumni Gontor Putri 3 tahun 2016. Nah, Ustazah kita yang kedua ada Ustazah Titin Thoyibah. Assalamualaikum Ustazah Titin. Waalaikumsalam, Ustazah. Oke, Ustazah Titin Thoyibah ini alumni Gontor Putri 3 juga dan alumni 2016 juga. Betul Ustazah? Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas tentang bagaimana sih tata cara atau peraturan berpakaian di Gontor Putri. Yang pertama banyak banget nih yang menanyakan Ustazah, gimana sih setelan yang baik dan benar untuk tes masuk Gontor? Untuk putrinya ya Ustazah. Silahkan boleh dijawab oleh Ustazah Nadia Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pakaian mengikuti tes, ada pakaian dengan kerudung putih dan kemeja putih, juga rok hitam. Roknya itu kalau bisa jangan span, jadi harus lebar. Terus buat kemejanya panjang minimal ukuran sama tangan kita atau lebih, jadi nggak boleh kurang dari itu. Udah gitu, sudah. Oke. Jadi buat sepatunya sendiri bagaimana Ustazah? Apakah untuk sepatunya pantofel dengan hak 3 cm dan dengan kosaki warna putih polos atau coklat polos ya Ustazah. Jadi nggak boleh yang belang, yang bawahnya hitam, yang atasnya putih. Jadi harus polos, pure satu warna aja. Oh gitu. Apakah setelan untuk tes Gontor ini bisa dibeli di luar Gontor atau bisa juga dibeli di dalam pondok? Kalau untuk pakaiannya lebih baik memang membeli di dalam pondok, cuma karena mungkin nanti takut kehabisan bisa dibeli di luar, tapi untuk tes doang. Karena kebanyakan pakaian yang di luar itu nggak panjang ya untuk kemeja. Kalau untuk rok mungkin banyak yang lebar, kalau untuk kemeja nggak panjang. Apa namanya? Ke bawahnya itu banyak yang nggak panjang. Oke, baik. Untuk lebarnya sendiri, sebenarnya apakah boleh yang sangat lebar atau ada peraturan, ada ukuran maksimalnya lebarnya itu gimana, Ustazah? Lebar baju ya, Ustazah? Lebar rok. Oh, lebar rok. Lebar rok ya seperti rok sekolah pada umumnya ya, yang rempelan itu, rok rempel. Jadi bukan rok span, bukan rok yang payung gitu yang terlalu lebar, enggak. Jadi dia standar rok rempel sekolah negeri pada biasanya. Nah, maksudnya ini akan juga dipakai sebagai seragam ya ketika sudah menjadi santri ya? Nah, untuk seragamnya sendiri memang sedikit berbeda di dalam Gontor Putri dan di luar, karena kalau di luar kan kebanyakan roknya span ya, sedangkan rok yang ada di Gontor Putri itu buatan Gontor Putri sendiri yang jarang banget dijual di pasaran. Jadi mungkin hanya bisa digunakan untuk ketika tes aja, pas udah masuk ke Gontor Putri dan mengikuti kayak misalnya Muhadore ya Ustazah pakai hitam putih. Itu kayak udah nggak kepake lagi ya Ustazah. Oh, jadi lebih baik kita untuk pakaian atau seragam untuk tes itu lebih baik membelinya langsung di ya, karena itu pondok. juga
kembali di akan terpakai ketika santri ntar. Oke, terima kasih Ustazah Nata. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan, lalu bagaimana pakaian sehari-hari santri Gontor Putri? Boleh dijawab oleh Ustazah Titin? Silakan Ustazah. Oke, baik Ustazah, terima kasih. Jadi untuk pakaian sehari-hari itu bisa menggunakan gamis. Tapi di sini gamisnya yang tidak boleh berkaret, sama tidak boleh yang yang bawahnya lebar banget. Jadi harus datar gitu. Selanjutnya ada baju juga, untuk baju biasa itu bisa terserah sih, kemeja bisa, baju biasa bisa, yang penting baju muslim yang ukurannya panjang sampai selutut. Kalau untuk roknya juga tidak boleh yang lebar-lebar banget, jadi kayak rok span gitu. Terus juga gak boleh pakai rok yang berbahan jeans gitu. Terus ada juga kaos itu untuk sore juga. Untuk ukuran kaos juga sama seperti baju biasa, cuma sama-sama panjang sampai lutut. Sama persiapin juga celana training buat ketika bersih-bersih. Ya, seperti itu saja. Oke, untuk celana trainingnya sendiri, apakah ada peraturan tertentu mengenai celananya? Untuk celana training itu berarti harus lebar, nggak boleh yang sesuai body gitu. Jadi yang harus lebar-lebar. Oh, ada yang berkaret di bawahnya atau yang tidak apa-apa atau seperti apa Ustazah? Berkaret sih dikasih karet kan di bawahnya, nanti di bawahnya yang ada karetnya gitu. Kalau yang nggak berkaret itu nggak boleh, jadi harus dikasih karet sendiri di bawah. Baik, Ustazah Titin, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya juga banyak yang menanyakan tentang kerudung. Kerudung di Gontor Putri itu bisa dibeli di luar atau bisa dibeli di dalam pondok. Dan bagaimana apa ada perbedaan antara kerudung olahraga, kerudung sekolah, dan juga kerudung ketika hari biasa? Silakan Ustazah Nadia Tasya. Ya. Untuk kerudung, sekarang Gontor Putri punya 2 ukuran kerudung, yaitu 140 sama 150. Itu biasanya mengikuti badan kayaknya. Untuk mengikuti ukuran tubuh. Jadi ketika kalau Ananda punya berbadan yang mungkin agak tinggi dan agak gemuk, dia itu memakai ukuran 150. Dan untuk yang kecil, yang imut gitu, itu biasanya 140. Lalu untuk kerudung di Gontor Putri sama kerudung di luar itu bahannya beda. Kita jarang banget atau bahkan nggak menemukan ya kerudung yang di Gontor Putri itu dijual di luar, karena emang bahannya beda. Bahan di Gontor Putri itu lebih nyaman, lebih halus, jadi emang beda banget dan susah. Jadi kalau untuk kerudung memang lebih baik belinya di pondok langsung. Lalu untuk kerudung sekolah, kerudung harian sama kerudung olahraga ya Ustazah. Kerudung sekolah itu panjang sama, tapi biasanya kan kerudung sekolah itu tidak memakai bordiran atau pinggiran. Jadi untuk kerudung sekolah hanya cukup dineci polos saja. Lalu untuk kerudung harian itu dibordir biasanya, dibordir atau memakai pinggiran pita. Terus untuk kerudung olahraga itu bergo, tapi bergonya itu khusus dari Gontor Putri, jadi hanya dijual di Gontor Putri, tidak membawa bergo dari luar. Jadi kalau untuk datang ke Gontor Putri, kita nggak usah bawa kerudung yang macam-macam, cukup beli di Gontor Putrinya langsung, karena kerudungnya itu beda dari kerudung di luar. Itu saja. Oke, terima kasih Ustazah Nata. Jadi memang untuk kerudung itu beda-beda ya, tidak semuanya satu kerudung dipakai untuk semua kegiatan ya. Jadi ketika sekolah ya ada kerudung sendiri, ketika pulang sekolah ada kerudungnya sendiri, dan ketika olahraga juga berbeda ya Ustazah.
Iya, Ustaz. Oke, baik. Nah, mengenai tadi nih Ustazah Titin, tentang baju keseharian ya. Ada juga nih yang bertanya tentang warna. Warna dan bahan dari baju sehari-hari. Apa saja sih bahan-bahan yang tidak dibolehkan? Tadi kan kalau yang rok diusulkan untuk jeans ya. Bahan jeans itu tidak diperbolehkan. Nah, untuk bahan gamis atau bahan kaos itu apa aja yang tidak dibolehkan dan yang dibolehkan? Apakah gambar-gambar tertentu yang tidak dibolehkan atau apa? Silahkan saya. Kalau untuk bahan sendiri sih, semua bahan, yang penting bahannya itu untuk baju tidak nerawang. Jadi harus yang tidak nerawang. Yang penting itu intinya dari panjang baju tersebut sih. Kalau untuk warna, semua warna boleh. Tapi kalau bisa sih jangan yang terlalu mencolok, karena kalau terlalu mencolok tuh ya gimana ya, kita juga yang pakai rada nggak enak gitu ya. Terus kalau untuk rok kan tadi yang nggak boleh bahan jeans, untuk baju dan kaos, intinya ya tidak nerawang aja sih. Oke. Sudah cukup, Ustazah Titin? Ya. Kita sudah tentang baju setelan untuk tes, terus juga baju sehari-hari dan juga kerudung. Nah, bagaimana dengan seragam di Gontor Putri itu sendiri? Apakah bisa dibeli di luar atau hanya dibeli di Gontor Putri itu sendiri? Silahkan Ustazah Nadia Tasya. Untuk seragam Gontor Putri, semuanya seluruhnya hanya membeli di dalam. Karena emang sangat amat berbeda dengan seragam di luar. Ustazah. Kayak misalnya, udah dari kemejanya aja udah beda ya Ustazah. Karena kemeja Gontor Putri itu panjang, terus lebar, terus roknya juga beda. Walaupun lebar, tapi kan bentuk belakangnya beda ya Ustazah. Kalau rempel di Gontor Putri cuma ada di bagian belakang dan di sisi bawah ya Ustazah ya. Jadi emang harus banget wajib belinya di dalam pondok, nggak dijual di luar. Oke. Sebenarnya untuk seragam itu sendiri ada berapa jenis sih Ustazah? Untuk seragam di Gontor Putri itu ada putih biru, putih hitam. Putih hitam itu biasanya dipakai untuk apa namanya? Saat kerja harian apa itu namanya Ustazah? Pidato. Iya, untuk pidato juga, untuk misalnya jaga ini ya Ustazah, jaga wadifah itu apa sih bahasa Indonesianya? Jaga pondok. Jaga pondok lah, yang bertugas untuk jaga pondok. Lalu ada seragam pramuka. Seragam pramukanya sendiri juga berbeda dengan seragam pramuka di luar. Lalu ada jubah atau gamis hijau yang biasanya dipakai buat sekolah juga. Lalu ada seragam olahraga yang hanya dipakai setiap hari Selasa dan hari Jumat. Udah, cuma 5 ya sudah. Oke. Jadi semua seragam yang dipakai itu juga dibelinya di Gontor Putri ya, karena memang sangat berbeda dengan apa yang ada di luaran. Terima kasih Ustazah Nata. Nah, selanjutnya tentang pakaian sholat. Nah, pakaian sholat dari mukena, sejadah, Al-Quran mungkin ya. Nah, itu apakah ada peraturan-peraturan tertentu untuk Gontor Putri sendiri? Silakan boleh dijawab oleh Ustazah Titin. Oke, terima kasih. Kalau untuk mukenahnya sendiri, itu berarti harus berwarna putih, dan nggak boleh yang berwarna. Ya harus warna putih, nggak boleh yang berwarna. Sama untuk sajadahnya itu, ukurannya yang standar ukuran badan kita, jadi nggak boleh yang terlalu besar. Untuk bahannya sih, sama. Kalau untuk mukena itu tidak boleh terawang juga, yang tipis-tipis itu juga tidak boleh. Yang penting atasan mukenanya itu warnanya putih. Kalau untuk bawahannya kan biasanya ada yang kayak setelan kayak bawahannya batik gitu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya kayak yang berwarna dari atas sampai bawah itu tidak boleh. Jadi memang diseragamkan warna putih ya. Tapi untuk motif seperti itu diperbolehkan ya Ustazah? Iya. Oke. Untuk model
modelnya sendiri bagaimana? Apakah model yang bertalikah atau yang berkaretkah atau mungkin diperbolehkan kan ya model mukena yang langsungan. Nah, itu boleh atau tidak, Ustazah? Untuk model mukenanya bisa bertali boleh, pakai karet juga boleh. Tapi untuk mukena yang langsungan sih tidak boleh sih. Kalau di sana harus pakai yang potongan, yang atas dan bawah. Kalau untuk langsungan belum dibolehkan, tidak dibolehkan di sana. Oke. Nah, kita akan beralih lagi sekarang ke sepatu. Nah, sepatu ini kan juga banyak ya dipakainya tidak dalam satu kegiatan saja. Seperti misalkan sepatu sekolah dan sepatu olahraga gitu ya. Nah, untuk sepatu olahraga sendiri, apakah ada ketentuan tertentu di Gontor Putri? Silakan oleh Ustazah Nata. Untuk sepatu sendiri, untuk sepatu olahraga nggak ada ketentuannya. Semua bebas ya. Asal itu untuk sepatu olahraga, mau warna-warni juga kayaknya boleh. Karena belum menemukan peraturan seperti itu. Dan di pondok juga dijual sepatu olahraganya. Lalu untuk sepatu pantofel, itu haknya 3 cm, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus pas 3 cm. Untuk sepatunya tadi, haknya itu boleh menyatu. Harus terpisah. Jadi dia ada jaraknya ya Ustazah. Gimana sih itu? Pokoknya dia nggak boleh kayak wedges. Kalau wedges kan dia nyatu. Jadi harus nyatu. Jadi harus misah. Oke. Nah, sekarang berapa sih jumlah baju yang diperbolehkan dibawa oleh setiap santriwati? Seragam, kerudung, baju biasa, kaos, dan lain sebagainya. Silahkan dijawab oleh Ustazah Titin. Oke, jadi untuk berapa banyak baju yang dibawa itu, jadi kan ada dua, ada kaos sama baju. Nah, sedangkan baju ini dia sama kayak gamis. Jadi kalau gamis itu hitungannya ada satu setel. Gamis kan dari atas sampai bawah. Tapi kalau kaos berarti setelnya rok. Untuk baju sendiri dia ada 6 setel. Maksimal 6 setel. Tapi untuk peraturan tiap GP sendiri biasanya beda-beda. Untuk tahun waktu kita itu sekitar 6. Jadi siapkan saja untuk baju itu 6 setel. Tapi baju 6 setel itu sudah termasuk gamis dan atasan baju. Selanjutnya untuk rok sendiri, rok itu menyesuaikan sama baju yang kita bawa. Kalau baju yang kita bawa 4, berarti roknya 4 gitu. Untuk kaos itu 4. Untuk kaos itu 4, maksimal 4. Dan untuk training juga 4. Dan untuk training sendiri, ternyata mulai tahun kemarin itu bawahnya tidak dikasih karet. Jadi training yang lebar, tapi bawahnya tidak usah dikasih karet, seperti itu. Dan untuk, kan kemarin sepertinya ada yang nanya, rok celana itu diperbolehkan atau tidak. Untuk rok celana sendiri, di sana itu tidak diperbolehkan. Kalau mau celana berarti celana training, kalau rok ya rok sendiri gitu. Kalau untuk rok celana itu tidak diperbolehkan. Seperti itu saja. Oke, terima kasih Ustazah Titin. Nah, kita kembali lagi ke tes ya. Tadi ada yang terlewat. Ada pertanyaan tentang ketika kita berangkat ke Gontor untuk tes, nah berapa setel baju sih yang harus dibawa? Apakah yang sudah sesuai ketentuan, 6 setel baju biasa dan 4 kaos, atau seperti apa? Boleh dijawab oleh Ustazah Nadia Tasya? Untuk ketika kita datang ke Gontornya sendiri, kita membawa seperti laki kita mau menyantri. Jadi nggak ada jeda antara ujian kelulusan lalu nyantri. Jadi ketika kita dinyatakan lulus, kita langsung disebar ke seluruh pondoknya langsung. Jadi nggak ada waktu untuk pulang dan mengambil barang-barang. Jadi kita membawa semua barang-barang yang kita perlukan untuk menyantri. Mungkin kalau baju ya bisa kita bawa dulu seperlunya kali ya Ustazah. Terus bisa dibeli ketika di pondok baju. Oh, jadi
kira-kira berapa setel nih yang perlu dipersiapkan. Nah, mungkin kan ada yang sudah atau 2 minggu di Gontor sebelum menjadi santri, yaitu kan dari pendaftaran, terus sambil menunggu ujian tulis, menunggu pengumuman. Nah, itu kan mereka berarti akan tetap stay di pondok ya. Nah, itu boleh membawa baju lebih dari sesuai ketentuan yang tadi atau bagaimana, Ustazah? Cukup membawa baju yang diperlukan di pondok. Kalau misalnya tadi 6, ya mungkin kita bisa membawa kurang dari 6 atau 6. Itu baju. Untuk kaos, kalau tadi batasnya 4, mungkin kita bisa membawa kurang dari 4 atau ngepas 4. Jadi, diusahakan tidak melebihi batas maksimum kepemilikan baju di pondok. Jadi agar tidak merepotkan orang tua untuk membawa pulangnya lagi. Oh, jadi untuk persiapan tetap kita membawa sesuai ketentuan ya. 6 setel baju sehari, 4 baju kaos, dan roknya juga disesuaikan, dan gamis sudah dianggap 1 setel ya. Nah, bagaimana dengan baju tidur, Ustazah? Untuk baju tidurnya sendiri, ya bawa aja secukupnya. Kayak misalnya 2 atau 3, itu udah cukup. Karena kita di pondok itu tidak untuk tidur ya, Ustazah. Jadi nggak usah membawa baju tidur yang banyak-banyak. Lalu untuk baju tidurnya sendiri, baju tidurnya itu boleh lengan panjang, boleh lengan pendek, boleh lengan panjang. Tapi untuk celananya harus panjang, nggak boleh pakai celana pendek untuk tidur. Oh iya, jadi memang sebenarnya baju tidur pun hanya boleh dipakai ketika tidur saja ya, Ustazah? Oh, tidak boleh memakai baju tidur keluar kamar, ya kan? Iya, tidak boleh memakai baju tidur keluar kamar, tidak boleh memakai baju tidur di kamar mandi juga tidak boleh. Jadi emang cukup untuk waktu tidur. Hanya di kamar, gitu ya Ustazah? Oke, terima kasih Nadia Tasya. Nah, untuk adik-adik semua atau ayah bunda yang sedang menonton video ini, untuk lebih tahunya bagaimana sih baju-baju perlengkapan apa saja yang bisa dibawa, perlu dibawa ketika tes, bisa dilihat di link di bawah ini, di link deskripsi kita. Di situ akan menayangkan video tentang baju-baju yang perlu dibawa ketika tes. Oke? Nah, satu lagi nih Ustazah, tentang aksesoris. Di sana aksesoris apa saja yang boleh dipakai? Silakan Ustazah Titin. Oke, jadi untuk aksesorisnya sendiri itu yang diperbolehkan di sana itu seperti jam tangan. Untuk jam tangan itu diperbolehkan. Namun ada ukurannya sendiri juga, nggak boleh yang terlalu besar. Untuk batas maksimalnya itu sesuai jari tangan kita, yaitu 2 jari. Ini untuk lebar ukuran jam tangan. Selanjutnya yang diperbolehkan itu anting. Di sana kita diperbolehkan untuk memakai anting, tapi untuk kalung, gelang, cincin itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya untuk bros itu hanya diperbolehkan untuk ustazah aja, karena di sana yang memakai bros itu ustazah. Kalau untuk santri itu biasanya kita memakai papan nama sama wisam gitu. Bencana. Terus selanjutnya mungkin kan ada yang bertanya di sana boleh bawa tas atau tidak gitu kan ya? Kalau untuk tas, ketika masuk kelas itu di sana kita tidak ada yang bawa tas, jadi buku-buku itu kita pegang sendiri gitu buku-bukunya. Jadi nggak boleh bawa tas. Tapi kalau untuk belajar malam biasanya sih boleh pakai tas, tapi kayak tote bag gitu, terus tasnya, terus seperti itu. Oke, terima kasih Ustazah Titin. Nah, sama-sama. Mungkin untuk materi kita hari ini kita akhiri dulu. Nah, jadi kita semua udah tahu ya bahwa bagaimana tata cara berpakaian di Gontor Putri. Dari mulai kerudung itu sudah ditentukan di Gontor Putri, dari seragam, baju-bajunya juga sangat terbatas ya. Karena sangat menyongsong dan menjunjung tinggi nilai kesederhanaan. Tidak maksud dari banyaknya peraturan dalam berpakaian, terutama di Putri, itu untuk tidak meningkatkan rasa ingin berlomba. Seperti itu ya, betul, Ustazah? Semuanya disamaratakan.
Oke, mungkin terima kasih banyak untuk Ustazah Nadia Tasya dan Ustazah Titin Thoyibah sudah mau sharing-sharing dan membagi informasi tentang bagaimana cara berpakaian untuk Gontor Putri. Nah, dari kita tahu ya bahwa untuk berpakaian, khususnya di Gontor Putri, itu sangat-sangat banyak peraturannya. Nah, dibalik dari peraturan-peraturan itu, Gontor itu sangat menjunjung tinggi dengan kesederhanaan dan menyamaratakan agar tidak ada yang berlomba-lomba untuk berlebihan dalam berpakaian. Mungkin itu aja materi kita hari ini. Nah, bagi adik-adik atau ayah bunda yang ingin membeli seragam atau keperluan di Gontor Putri, dari kerudung sampai sepatu, bisa didapatkan di Prima Goods. Karena Anda belajar, Anda beramal. Mungkin itu saja, saya tutup. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.